Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki tahun 2025 ya. Ini merupakan periode ketiga kami selaku Bupati Mimpi di Kabupaten Malang. Bikin satu pernyataan atau bikin satu cerita atau mau bikin konten ya. Kali ini kami ingin menceritakan kilas balik ya. Jadi perjalanan kami ya, mulai belum ada HP yang sekarang ini sudah hampir semua orang memilikinya ya. Waktu itu sekitar tahun 2000 ya, kami sudah punya konsep kaitannya dengan pemberdayaan UMKM. Waktu itu kami masih menggunakan kamera pocket ya. Jadi saya melakukan pemotretan ya kepada pelaku-pelaku UMKM. Saya jadikan sebuah buku. Dari buku tadilah yang kami motivasikan kepada anak muda. Berbekal buku ini Anda sudah bisa mengawali sebagai pelaku usaha. Ya. Kaitannya dengan marketing. Udah gitu waktu berjalan ya, kami dulu tahun 2000 ya, kami juga punya program ya, pendampingan kepada saudara-saudara kita yang ditinggal istrinya menjadi TKW ya, itu juga sudah pernah kami lakukan ya sekitar tahun 2000 ya. Udah gitu terus ada perkembangan teknologi ya, adanya HP. Jadi dulu pertama yang ada hanya GSM ya. Jadi GSM waktu itu kami sudah punya konsep bagaimana dengan HP yang kita miliki ini kita berkreasi untuk membuat satu program pemberdayaan. Waktu itu HP masih bisa SMS, kami punya program SMS berbasis papan informasi. Jadi konsep saya satu RW, bukan satu RW, satu RT ada satu anggota yang bergabung ya, terus memanfaatkan papan info tadi. Jadi waktu itu belum ada istilahnya SMS Blast, belum ada. Nah, jadi kami memanfaatkan SMS ya, yang kita tujukan kepada siapa saja yang bisa kita tuju ya. Bagaimana dengan adanya SMS tadi, karena berbasis papan informasi, bagaimana papan informasi nanti akhirnya menjadi rujukan info melalui SMS tadi, kita sudah punya desain informasi tanpa hoax. Dan bagaimana juga katanya dengan optimalisasi HP tadi, kalaupun masih SMS itu sudah bisa dioptimalkan. Terus berjalannya waktu ya, ada Fleximelis ya. Sebelum Fleximelis dulu ada salah satu fitur yaitu BlackBerry Messenger ya. Dulu juga pernah saya optimalkan ya. Waktu membina Kim ya. Dulu binaan saya pernah saya ajari membuat blogger ya. Kalaupun secara mandiri. Waktu itu nggak ada anggaran dari pemerintah ya. Jadi kami berinisiatif, teman-teman yang kami bina dengan membayar 100.000 ya, kami adakan pelatihan untuk membuat blog. Nah, udah gitu pada waktu ada Jambore Pemuda se-Indonesia yang dilaksanakan di Kepanjen, insya Allah waktu itu Menteri Pemudanya itu Andi Malarangeng ya. Nah saat itu kami sudah punya SMS
Blast ya. Jadi kami punya servernya. Nah, waktu itu kami berusaha menghubungi dari panitia Jambore Pemuda se-Indonesia tadi, yaitu Mas Wiweko Yugatama. Waktu itu beliaunya saya sampaikan bahwa saya punya alat ya yang insya Allah bisa mendukung sukses program. Aduh. Nah, jadi SMS Blast tadi optimalisasinya ya. Jadi peserta Jambore tadi kita bikin mapping ya, masing-masing provinsi kita bikin mapping ya, kita masukkan di dalam komputer SMS Blast tadi. Di saat kita mengendaki SMS itu terkirim hanya kepada Kalimantan, Sulawesi atau Papua itu bisa. Di saat kita mengendaki seluruh peserta itu bisa menerima SMS juga sudah bisa. Nah, waktu itu di saat saya memiliki SMS Blast tadi, masyarakat sudah menggunakan HP Flexi. Ya. Jadi di samping kami juga punya program Flexi Milis, ya, juga saya manfaatkan SMS Blast ini. Nah, terus waktu berjalan, saya punya program yaitu memanfaatkan Flexi Milis, ya, kembali lagi berbasis papan info yang dulu pernah saya sosialisasikan ya di Kelurahan Bandulan, Kota Malang. Ya, itu sudah saya buat kampung WhatsApp. Nah, bahkan waktu itu ada kunjungan dari pihak kementerian ya, dari Dirjen Kominfo ya. Waktu itu dirjennya masih Buniken. Nah, beliaunya menugaskan stafnya untuk mencari saya. Ya, beliaunya hanya ingin menanyakan ya, katanya dengan program kampung WhatsApp. Nah, terus berjalannya waktu ya kami berubah hingga sekarang ya, yaitu rumah YouTube. Ya. Nah, jadi rumah YouTube ini harapan saya bagaimana optimalisasi teknologi ini ya punya dampak yang sangat signifikan ya, di masyarakat khususnya. Ya. Jadi kami 15 tahun berjuang ya menyuarakan sebuah keteraturan ya, sebuah pemberdayaan, sebuah kemanfaatan teknologi ya. Sama sekali memang nggak ada respon dari pemerintah, sama sekali nggak ada respon. Kalaupun kami pernah waktu itu saya bisa mensukseskan salah satu lomba P2WKSS ya sampai tingkat nasional ya, memanfaatkan program saya yaitu SMS berbasis web ya, dan memanfaatkan BlackBerry Messenger dan Blogger ya. Waktu itu saya masih ingat ya, kepala bidang saya ya Ibu Mahila ya, beliaunya luar biasa ya, beliaunya sangat memperhatikan staf-staf yang berpotensi. Nah, itu perjalanan waktu optimalisasi katanya dengan teknologi informasi. Saya dulu punya ya Facebook, ya punya, Instagram punya, ya web punya, ya TikTok punya. Nah, sekarang ketambahan channel YouTube. Ya. Karena ini kan perkembangan teknologi ya. Tapi sejauh itu mulai belum ada HP kami sudah berbahas tentang pemberdayaan. Jadi saya pernah bersosialisasi ke petani ya, terus kepada anak-anak muda ya, juga saya pernah sosialisasikan kepada jamaah-jamaah yasin, tahlil, jamaah tiba ya, bagaimana optimalisasi teknologi tadi
sebenarnya dari waktu ke waktu itu responnya cukup baik ya. Saya pernah menjadi pemateri waktu itu di Desa Ngantru ya, Kecamatan Ngantang di ujung sana. Saya juga pernah jadi pemateri di Desa Sukodono di ujung sana, Dampit masih masuk ke dalam sana. Dan juga pernah saya di Tumpang ya, di Duet ya, itu di ujung sana. Nah, untuk wilayah barat saya pernah di desa, aduh lupa saya. Jadi Ngantang masih hampir Kasembon. Ya, saya juga pernah membina pemuda lintas agama di Kasembon juga. Nah, itu berbagai aktivitas kami yang kami lakukan. Nah, kami juga pernah sharing ya dengan dosen-dosen perguruan tinggi, dengan presiden mahasiswa. Ya, kami juga pernah bergabung di Malang Peduli Demokrasi. Saya juga pernah bergabung di berbagai komunitas ya, mulai komunitas anak pang, mulai komunitas bening, mulai komunitas OI ya, mulai komunitas gimbal alas ya, terus pegiat literasi ya, pegiat budaya ya, ke UKM ya, ke kampung-kampung tematik ya yang banyak di Kota Malang ya, dengan preman super ya. Ini ibu-ibu yang punya ide-ide cerdas ya. Jadi preman super itu perempuan mandiri sumber perubahan ya. Insya Allah singkatannya itu ya. Dari situ kami berusaha ya, bagaimana mewujudkan pemerintahan ini yang teratur ya. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, apa yang nggak bisa dengan teknologi. Jadi prinsip saya seperti itu ya. Kalaupun saya ya tidak bisa memahami secara secara detail ya tentang optimalisasi dari fitur-fitur yang ada di dalam teknologi ini ya, tapi di dalam pikiran saya ya, karena saya juga sudah lansia ya, sudah kakek-kakek ya, saya hanya berpikir apa yang tidak bisa dengan teknologi, itu saja. Alhamdulillah perjalannya waktu ya, kami sekarang memasuki era baru ya. Ya, di era akal sehat, akal waras, akal cerdas ya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di samping beliaunya visioner, beliaunya juga punya kepekaan, kepedulian yang tinggi dan nurani yang hidup ya. Sehingga beliau sangat berharap pada setiap kesempatan selalu bicara masalah rakyat dan rakyat ya. Dalam setiap kesempatan beliaunya juga akan menyampaikan tentang bagaimana kekayaan alam ini harus dipergunakan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan sebagainya. Dan kado tahun baru yang keren ya bagi perpolitikan ya, perkembangan demokrasi yang luar biasa, yaitu adanya penghapusan presiden threshold ya. Dari sini sangat memungkinkan ya para pegiat-pegiat ya, para pemerhati atau saudara-saudara kita yang punya kepekaan, kepedulian ya, mau betul-betul terjun ke masyarakat untuk berkontribusi tentang berbagai kemampuan dan kompetensi yang dipunyai ya, mari ya, sekarang saatnya kita berkontribusi untuk NKRI ya. Soalnya Bapak Prabowo betul-betul menjadi presiden yang punya akal sehat, akal waras, dan akal cerdas. Dari sini rasionya ya, siapapun yang punya ide, siapapun yang punya gagasan, ada porsi ya. Dan presiden kita
luar biasa ya, beliaunya punya komitmen memberantas korupsi ya, karena korupsi itu sudah menjadi wabah di Republik ini ya. Nah, begitu juga komitmen beliaunya ingin betul-betul mengentaskan kemiskinan ya, di bumi pertiwi yang sudah merdeka ini. Beliaunya tidak menghendaki adanya rakyat yang masih kelaparan, masih nangis karena terlilit utang ya. Ya, semoga aja nah, di tahun baru ini ya kita punya semangat baru ya, kita punya ide-ide cerdas, ide-ide cemerlang, mari ya kita wujudkan ya. Memang untuk mewujudkan sebuah ide, sebuah gagasan tidak gampang. Seperti yang kami lakukan dengan media Warisbi saya ya. Warisbi visionernya bagaimana mewujudkan pemerintahan yang teratur, bagaimana bisa mewujudkan kemudahan komunikasi antara anak bangsa, bagaimana NKRI betul-betul bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa dengan adanya rumah YouTube ya. Kami ingin jalin kemudahan komunikasi antar anak bangsa se-Indonesia. Nah, besar harapan kami yang sudah kami perjuangkan puluhan tahun ini ya, di eranya Pak Prabowo Subianto ini semuanya bisa terwujud. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Mari kita punya semangat baru, punya kreasi baru ya, punya kebanggaan kita sebagai anak bangsa ya, bangsa yang kita cintai, Indonesia.